Perkenankan kami mengutip pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek, mohon izin ini masih berbahasa Belanda, nanti terjemahannya bisa kita sampaikan, konsep beleid, rechlensdaad, bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudendaad. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI dengan fokus pada 3 substansi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentu soal kedudukan TNI, kemudian pasal 17 soal operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Memang operasi militer untuk perang ini makin mudah-mudahan tidak pernah terjadi, supaya kita semua tidak dalam situasi yang sulit. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP itu meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan yang kedua membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Berdasarkan permintaan pimpinan kementerian, lembaga, dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, ibu bapak, inilah keadilan. Di pasal 53 kita menambah masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang selama ini diatur usia paling tinggi 58 bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tambah-tambah mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian ketiga laporan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan dan anggaran. Efektivitas implementasi suatu undang-undang sangat bergantung pada pengawasan objektif terhadap norma yang telah dirumuskan. Pelaksanaan undang-undang memerlukan dukungan penganggaran yang terukur untuk mewujudkan norma-norma tersebut. Sebagai contoh, implementasi batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 2 Romawi perlu dihitung secara cermat implikasinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Dan dalam simulasi tidak memberatkan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 1. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Boleh tepuk tangan nih buat teman-teman. Kedua, Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Beliau usianya udah tua and 70 tapi jasnya neces terus. Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Panglima TNI, ini yang kalau kita dulu muda lewat aja kita langsung hampir pingsan. Sekarang beliau ada di sini. Para kepala staf angkatan, tim panja pemerintah, karena situasi tegang saat itu sering saling ya kenceng lah. Staf Sekretariat Komisi 1 DPR RI, perancang undang-undang dan analis legislasi dari Badan Keahlian DPR RI, para tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, perisalah, dan yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada LSM, Ormas, para pakar, akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU ini dan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU TNI. Yang terhormat Ibu Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, DPR RI menyatakan, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara. Laporan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat 2 untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!